Di video kali ini kita akan belajar tentang cara mereview sebuah buku. Dan saya yakin semua sudah belajar sih tentang ini dan sudah tahu. Tapi nggak apa-apa, kita belajar lagi supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Halo semua Bapak Ibu terkasih, dalam video ini kita akan membahas cara mereview sebuah buku. Review adalah tanggapan, tafsiran, penilaian terhadap mutu, kualitas, atau isi dari sebuah buku dengan menekankan pada penilaian secara ilmiah dan argumentasinya. Tujuan mereview buku adalah untuk memberi penilaian atas kelebihan dan kekurangan buku. Review sebenarnya berfungsi sebagai iklan atau promosi buku. Tapi pada program baca kita kan tidak mau promosi buku. Namun kita mau mendapatkan hal-hal berguna yang bermakna, kebenaran firman Tuhan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam pembelajaran di kelas. Yang berikutnya adalah sistematika review buku. Yang pertama adalah judul review. Judul review seharusnya itu berbeda dengan judul bukunya. Judul review itu kita ciptakan sendiri supaya pembaca tertarik untuk membaca review buku kita. Yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku itu diawali dengan judul bukunya apa, siapa nama pengarang atau penulisnya, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, ukuran buku, dan ISBN-nya. Yang ketiga, orientasi. Di dalam paragraf pertama ini kita menjelaskan keberadaan buku yang mendapatkan penghargaan atau sekaligus yang mendapat perhatian cukup besar dari berbagai kalangan. Yang keempat adalah sinopsis atau ringkasan buku. Nah, di dalam bagian ini kita cantumkanlah semua hal-hal penting atau hal-hal pokok yang kita dapatkan dari buku tersebut. Nah, bisa juga kita kaitkan dalam kehidupan atau pengalaman kita secara pribadi. Yang kelima adalah analisis. Di dalam analisis ini kita mencoba mengolah informasi yang kita dapatkan dari buku tersebut. Bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita di sekolah, pengalaman kita selama ini, bahkan menurut kamu apakah informasi itu tepat atau tidaknya, kamu bisa menjabarkan dengan lebih lengkap pada bagian ini. Nah, ini adalah salah satu contoh review buku yang berjudul Berjalan Bersama Tuhan di Dalam Kelas. Sesuai dengan sistematika yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang pertama adalah judul review. Nah, judul review ini hampir sama dengan judul buku, karena menurut saya judul ini sudah sangat menarik dan di dalam judul sudah terdapat esensi dari buku tersebut. Lanjut, yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku yang saya cantumkan hanya 4, yaitu mulai dari judul buku, edisi, penulis, dan penerjemah. Lanjut yang ketiga yaitu orientasi. Pengenalan buku saya awali dari buku ini yang diterjemahkan dari buku bahasa Inggris berjudul Walking with God in the Classroom oleh Harold van Brommelen. Itu dia. Dan juga saya mencantumkan bagian-bagian dari buku yang berisi ada 4 bagian. Yang pertama itu membahas sekolah dan pengajaran. Yang kedua tentang perencanaan pembelajaran. Yang ketiga menciptakan komunitas-komunitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melayani dalam pendidikan sekolah negeri. Nah, setelah masuk ke orientasi, kita masuk ke ringkasan buku atau hal-hal pokok. Karena menurut saya buku ini sangat menarik dan isinya sangat padat. Jadi kalau kita mau ringkas pun, dalam setiap halaman itu ada banyak hal pokok yang saya temukan atau hal-hal penting. Makanya saya tetap membaginya dalam bab, yaitu buku ini terdapat 9 bab. Jadi dalam setiap babnya itu saya ringkas seperti ini. Kita lihat dulu di bab yang pertama. Nah, yang bab pertama ini intinya adalah di paragraf pertama yang saya temukan. Guru sekolah Kristen harus mendidik anak-anak dan dewasa muda untuk menjalani hidup sebagai murid Yesus Kristus yang responsif. Pemuritan berarti seseorang menerima jalan hidup yang telah diajarkan dan melakukannya dan mengaplikasikannya dalam semua aspek kehidupannya. Nah, ini adalah hal-hal penting yang saya temukan, termasuk juga ke dalamnya nih, sekolah-sekolah negeri dan komunitas-komunitasnya. Jadi di buku ini juga dijelaskan tidak hanya sekolah Kristen, sekolah swasta, juga sekolah-sekolah negeri. Bagian kedua membahas tentang arti dari mengajar secara Kristiani. Di sini intinya adalah metafora-metafora mengajar itu tidak 100% benar,
Contohnya yang seperti ini, guru sebagai seniman dan teknisi. Ternyata guru lebih dari sekedar seniman dan teknisi. Guru itu fokus pentingnya adalah pemahaman, wawasan, dan hikmat menjadi murid Kristus. Baik guru dan murid adalah agen aktif. Ini juga guru sebagai fasilitator ternyata lebih dari sekedar fasilitator. Guru itu merangsang rasa ingin tahu besar murid, tapi juga guru harus melakukan lebih dari sekedar memfasilitasi. Yesus juga mengajar kita tidak hanya memfasilitasi, tetapi melakukan jauh daripada itu. Jadi di bab kedua ini saya temukan banyak sekali hal-hal penting, makanya saya cantumkan satu persatu. Lanjut, ini adalah bab keempat. Isinya mengenai bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran bermakna. Ini bab kelima. Isinya adalah bagaimana kita menilai demi mendorong pembelajaran murid. Jadi ini semua adalah hal-hal pokok atau hal-hal penting yang saya temukan. Bagaimana menilai, bagaimana komunikasi dengan orang tua, apa tujuan dari nilai dan rapor. Termasuk ke dalam menjalankan kepemimpinan yang membangun komunitas-komunitas kelas. Bab yang ke-7, ke-8, dan terakhir yang ke-9. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian analisis. Di sini saya buat di bagian 3 paragraf terakhir ya. Secara keseluruhan saya sangat terberkati dengan buku ini. Banyak hal yang menguatkan dan memperbarui pola pikir dan pemahaman saya sebagai guru. Di lain kesempatan, saya tetap ingin membacanya setiap kali saya mengalami hal-hal tertentu dalam mengajar dan membimbing murid-murid. Saya mulai memahami bagaimana saya harus mengubah perilaku dan sikap hati terhadap murid yang saya kasihi. Perasaan dan pengetahuan semata tidak cukup untuk mengajar anak. Ini adalah poin penting juga yang saya temukan ya. Menjadi analisis saya yang menjadi pemaknaan saya terhadap isi buku ini. Alkitab adalah dasar dalam mengajar. Hikmat dan pengetahuan Tuhan turun bagi mereka yang mau tunduk dan taat akan firman Tuhan. Buku ini dikupas secara tuntas, disertai contoh konkret dan bahasa yang mudah dipahami serta mendalam, membuat saya tahu maksud dari penulis. Lebih dari sekedar menarik. Saat membaca buku ini membuat saya seakan memiliki tugas dan tugas yang semakin lama semakin banyak untuk segera diimplementasikan sebelum saya terlupa atau terlewatkan. Saya menganggap ini sangat penting. Kadang saya merasa lega karena ada beberapa hal yang saya lakukan di kelas sesuai dengan yang selayaknya berdasarkan tuntunan buku ini. Namun ada beberapa yang membuat saya berpikir lebih berat karena beberapa hal yang perlu saya koreksi dalam pelayanan atau pekerjaan saya sebagai guru yang masih lemah. Saya sangat berterima kasih buat penulis yang telah mencurahkan pengalaman dan hikmat luar biasa dalam tulisannya. Saya ingin berjalan bersama Tuhan di dalam kelas. Nah, ini tadi yang saya sebutkan esensinya. Saya letakkan di kalimat yang terakhir. Nah, inilah review buku yang saya buat. Kenapa saya tidak mencantumkan kelemahannya? Karena memang saya sejauh ini belum menemukan kelemahan dari buku tersebut. Sejauh ini saya sangat terberkati dengan buku ini. Jadi saya mencantumkan kelebihan dari buku ini. Mudah dipahami, saya tertegur, dan saya merasa bahwa buku ini membawa banyak sekali pengetahuan dan perubahan pola pikir bagi saya. Nah, ini adalah salah satu contoh format review buku. Dari mulai bagian judul buku sampai panjang itu adalah identitas. Yang kedua ringkasan. Yang ketiga analisis. Yang keempat kelebihan buku. Yang kelima kekurangan buku jika kamu memang menemukan ada hal-hal yang tidak tepat. Yang terakhir adalah komentar atau saran terhadap buku. Apakah buku tersebut layak untuk diedarkan atau dibaca oleh orang lain. Untuk informasi tambahan kita dapat melihat file ini yang sudah di-upload di Google Classroom.